Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa la umuri dinil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Andes Nur Hasmalima, Magister Pendidikan selaku Ketua Penguji. Yang saya hormati Bapak Fatahillah, Sarjana Hukum Magister Pendidikan selaku Pembimbing 1. Yang saya hormati Ibu Yuni Arnida, Magister Pendidikan selaku Pembimbing 2. Saya Ernia Nur Hasanah, NPM 17060068, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kesulitan Belajar Siswa Sekolah Dasar pada Masa Pandemi COVID-19. Latar belakang pada penelitian ini adalah pandemi merupakan suatu keadaan di mana menularnya wabah suatu penyakit yang dapat menular dari manusia ke manusia lain. Wabah ini pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada tahun 2019 sehingga dinamakan sebagai virus COVID-19. Dalam keadaan seperti ini, mengakibatkan dampak yang terjadi dalam berbagai bidang masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan. Sehingganya, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pembelajaran daring di seluruh Indonesia pada jenjang TK sampai pada perguruan tinggi. Pada kegiatan ini, pembelajaran yang awalnya dilakukan secara tatap muka, luring, menjadi kegiatan pembelajaran jaring atau online. Dalam kegiatan belajar daring muncul kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa seperti jaringan internet yang kurang lancar, kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan belajar daring, penggunaan aplikasi yang kurang dipahami oleh siswa, kurangnya pendampingan orang tua dalam kegiatan pembelajaran daring anak, serta siswa merasa bosan dalam pembelajaran karena dianggap lebih monoton. Hal ini seperti apa yang terdapat dalam penelitian milik Simanjuntak yang berjudul Analisis Kesulitan Belajar Melaksanakan Pembelajaran Daring COVID-19 dan penelitian milik Ravendi yang berjudul Analisis Kesulitan Belajar Berbasis Komunikasi dalam Jaringan Internet kelas 4 selama pandemi COVID-19. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti kesulitan belajar daring pada masa pandemi dengan judul Analisis Kesulitan Belajar Siswa Sekolah Dasar pada Masa Pandemi COVID-19. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan dalam permasalahan ini yang muncul ialah seberapa tinggi tingkat kesulitan belajar siswa pada masa pandemi COVID-19 dalam analisis statistik. Yang selanjutnya ada tujuan. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui seberapa tinggi tingkat kesulitan belajar siswa pada masa pandemi COVID-19 dalam analisis statistik. Dalam penelitian ini juga terdapat manfaat bagi guru, peneliti yang akan datang, siswa, dan sekolah, yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai kesulitan belajar siswa sehingga dapat memberikan solusi atau saran bagi siswa. Yang ada ruang lingkup. Yang pertama itu ada objek. Objek penelitian ini adalah kesulitan belajar siswa sekolah dasar pada masa pandemi. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa sekolah dasar yang ketiga, yaitu penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Sukoharjo. Landasan teoritis. Yang A, pengaruh pandemi terhadap pembelajaran. Pengaruh pandemi menyebabkan dampak yang terjadi dalam dunia pendidikan. Keputusan Menteri Pendidikan bahwa kegiatan belajar dilaksanakan di rumah masing-masing melalui aplikasi belajar yang sudah tersedia. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Pembelajaran daring itu sendiri yaitu penggunaan jaringan internet yang digunakan untuk mengakses internet, berinteraksi mengenai materi, instruktur, dan pembelajaran, serta untuk mendapatkan fasilitas selama proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran daring dikategorikan menjadi dua, yaitu synchronous learning dan asynchronous learning. Dalam kegiatan pembelajaran daring juga harus didukung oleh komponen-komponen pembelajaran agar tujuan belajar dapat tercapai, seperti pada yang pertama, komponen instruktur. Instruktur itu sendiri yaitu berupa fasilitas fisik ya seperti HP, komputer, laptop, dan alat elektronik lainnya. Yang kedua ada sistem dan aplikasi. Sistem dan aplikasi yaitu sistem mengolah data yang dapat digunakan dalam belajar seperti pada aplikasi WhatsApp, Google Classroom, Zoom, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada konten,
yaitu produk yang mengacu pada materi belajar yang dibuat oleh guru sebagai perantara memberikan materi. Yang keempat, ada operator, seseorang yang menggunakan sistem aplikasi yang membuat konten video, baik siswa ataupun guru yang membuatnya. Kesulitan belajar siswa. Dalam kegiatan di sekolah, guru dihadapkan berbagai macam karakteristik siswa. Terdapat siswa yang menjalankan kegiatan belajar tanpa mengalami kesulitan, dan terdapat juga siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran menemukan berbagai kesulitan. Ciri-ciri kesulitan belajar ditunjukkan karena adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Terdapat gejala-gejala kesulitan belajar siswa, baik dari aspek psikomotorik, kognitif, maupun afektif, dan berbagai gejala tersebut yang pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha kerja kerasnya. Yang ketiga, lambat dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, menunjukkan sikap acuh dan menentang. Yang kelima, menunjukkan sifat menentang seperti membolos sekolah, datang terlambat, dan tidak mengerjakan PR. Yang keenam, memiliki gejala emosi tersinggung, pemarah, tidak semangat, dan pemurung. Kesulitan belajar itu sendiri memiliki arti bahwa kesulitan belajar ditandai dengan adanya kegagalan siswa dalam mencapai tujuan belajar atau dengan mengetahui prestasi belajarnya yang rendah. Adapun indikator kesulitan belajar menurut Ansori dan Sohriati, yang pertama, kondisi jaringan internet, aplikasi yang umum digunakan, pembelajaran daring familiar, fokus dalam belajar, ketersediaan sumber belajar, dan gawai yang dimiliki oleh siswa. Dalam penelitian ini terdapat hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan sebuah pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya sehingga perlu diuji. Hipotesis dalam penelitian ini adalah HA. Kesulitan belajar siswa sekolah dasar pada masa pandemi COVID-19 lebih dari 42%. HO. Kesulitan belajar siswa sekolah dasar pada masa pandemi COVID-19 kurang dari 42%. Bab 3. Metode penelitian. Yang A. Jenis penelitian. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode survei. Yang B. Variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu variabel atau variabel tunggal. Variabel tunggal dalam penelitian ini adalah kesulitan belajar siswa pada masa pandemi COVID-19. Yang C. Definisi operasional. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah kesulitan belajar dan pandemi COVID-19. Yang D. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Sukoharjo. Populasi kemudian dihitung dengan menggunakan rumus Solvin untuk menghasilkan jumlah sampel. Populasinya 4.131 yang dihitung dengan menggunakan rumus Solvin sehingga mendapat hasil 98 siswa. E. Tempat dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Sukoharjo. Dilaksanakan pada semester genap tahun 2020-2021. F. Pengembangan instrumen. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen kuesioner yang dibagikan kepada responden siswa, guru, dan orang tua, masing-masing berjumlah 98. Hasil angket yang diisi kemudian diberikan skor untuk mendapatkan hasil atau data kuantitatif. Instrumen angket dibuat berdasarkan indikator kesulitan belajar siswa sekolah dasar pada masa pandemi. Yang G. Teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik angket. Atau yang H. Analisis data. Metode pengolahan data. Yang A. Validitas. Validitas digunakan untuk mengukur tingkat kesulitan dan kesahihan instrumen. Rumus validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus instruksi yang dihitung dengan program bantuan aplikasi Windows SPSS versi 2.3. Yang kedua, reliabilitas. Uji reliable digunakan untuk menguji data apakah data tersebut dapat dipercaya. Dalam penelitian ini menggunakan teknik interkonsistensi yang dilakukan untuk menguji data sekali dan kemudian dianalisis dengan menggunakan uji alpha Cronbach dengan bantuan program SPSS versi 23.
Yang kedua ada teknik analisis data. Teknik dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahap seperti A. Scoring. Tahap scoring, peneliti memberikan skor terhadap jawaban yang diberikan kepada angket sesuai ketentuan skala Likert. Yang B. Tabulating. Peneliti memindahkan jawaban responden ke dalam bentuk tabel. Kemudian peneliti menganalisis dengan tahap yang pertama. Analisis deskriptif. Analisis deskriptif untuk mengetahui seberapa besar persentase setiap responden dan dijadikan dalam sebuah tabel dan diagram persentase. Yang kedua itu ada min. Analisis min digunakan untuk mengetahui rata-rata suatu instrumen yang disebarkan kepada 3 responden, siswa, guru, dan wali murid. Yang I, uji hipotesis. Uji hipotesis penelitian harus memenuhi syarat yang harus berdistribusi normal. Yang pertama, uji normalitas data. Uji normalitas digunakan untuk menguji data yang diperoleh oleh variabel apakah uji tersebut normal atau tidak. Dalam menghitung uji normalitas, peneliti menggunakan bantuan program SPSS versi 23. Terdapat kaidah keputusan pada uji normalitas, yaitu dengan membandingkan signifikan dengan taraf yang digunakan. Data uji normalitas dapat dikatakan normal jika nilai signifikan lebih dari 0,05. Yang kedua, uji pihak kanan atau one sample test. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan one sample test dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 23. Adapun kaidah keputusan uji pihak kanan yaitu membandingkan antara T tabel dengan T hitung dengan ketentuan DB-1 sama dengan DN dikurang 1, di mana jika tabel lebih kecil dari T hitung maka HO ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika T tabel lebih besar dari T hitung maka HO diterima dan HA ditolak. Bab 4. Hasil penelitian. 1. Pertama, uji validitas instrumen. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan 2 tahap, yaitu A. Peneliti melakukan uji validitas kepada dosen pembimbing untuk mengkonsultasikan butir-butir pertanyaan kuesioner yang akan diujikan. Yang B. Peneliti melakukan uji coba instrumen kepada 3 responden, siswa, guru, dan orang tua yang berada di luar sampel. Uji coba kemudian diuji dengan menggunakan validitas sehingga mendapatkan hasil 15 butir pertanyaan valid untuk siswa, 15 butir pertanyaan valid untuk guru, dan 13 valid pertanyaan untuk wali murid. Yang kedua ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan uji alpha Cronbach dengan kaidah keputusan yaitu 0,70 sampai 0,09. Perhitungan uji reliabilitas responden siswa mendapat hasil 0,952, responden guru mendapat hasil 0,987, dan responden wali murid mendapat 0,952. Dari data tersebut dapat dilihat item-item pertanyaan angka tersebut dapat dikatakan reliable. Yang ketiga, analisis data. Analisis data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk membuat suatu kesimpulan mengenai data analisis deskriptif. Pada responden siswa mendapat nilai minimum sebesar 34, nilai maksimum yaitu 54, dan adapun jarak antara nilai minimum dan maksimum yaitu 20, dan rata-rata min mendapat 42,23. Dari sebaran data yaitu 3,774, sedangkan nilai sum yaitu 4.139. Maka dari data tersebut disimpulkan bahwa rata-rata min yang didapat 42,23, yang berarti bahwa kesulitan belajar siswa berkategori tinggi. Analisis deskriptif responden guru. Dalam analisis deskriptif responden guru mendapatkan hasil 42,51, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar siswa sekolah dasar pada masa pandemik responden guru berkategori tinggi. Yang ketiga, analisis deskriptif responden wali murid. Dalam analisis deskriptif responden wali murid mendapatkan hasil min 36,76, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar siswa sekolah dasar pada masa pandemik COVID-19 responden wali murid berkategori sedang. Yang keempat, uji hipotesis. A. Uji normalitas. Pada responden siswa mendapatkan hasil signifikan sebesar 0,345. Pada responden guru mendapatkan hasil 0,259, dan pada responden wali murid mendapat 0,251. Adapun kaidah keputusan pada uji normalitas data yaitu sebesar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil normalitas data responden siswa, guru, dan wali murid berdistribusi normal. B. Uji pihak kanan atau yang disebut dengan one sample test. Setelah data berdistribusi normal, maka menguji hipotesis dengan menggunakan uji pihak kanan.
Hasil yang diperoleh ialah responden siswa. Berdasarkan hasil output one sample test pada data responden siswa mendapat hasil T hitung lebih besar dari T tabel, maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa kesulitan belajar siswa pada masa pandemi lebih dari 42%. Yang dua, berdasarkan hasil output sampel test data responden guru mendapat hasil T hitung lebih besar dari T tabel, maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa kesulitan belajar siswa pada masa pandemi lebih dari 42%. Yang ketiga, berdasarkan hasil output one sample test data responden wali murid mendapat hasil T hitung lebih besar daripada T tabel, maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa kesulitan belajar siswa pada masa pandemi lebih dari 42%. Bab 5 penutup. Yang A, kesimpulan. Berdasarkan perhitungan penyajian data dan analisis data, maka peneliti menyimpulkan bahwa 1. Responden siswa. Kesulitan belajar siswa pada masa pandemi berkategori tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil persentase sebesar 42,23. Pada uji one sample test diperoleh T tabel lebih kecil dari T hitung, maka HO ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa kesulitan belajar siswa sekolah dasar pada masa pandemi lebih dari 42%. Yang kedua, responden guru. Kesulitan belajar siswa pada masa pandemi berkategori tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil persentase sebesar 42,51. Pada uji one sample test diperoleh tabel lebih kecil daripada T hitung, maka HO ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa kesulitan belajar siswa sekolah dasar pada masa pandemi lebih dari 42. Yang tiga, kesulitan belajar siswa pada masa pandemi berkategori sedang. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil persentase 36,74. Pada uji one sample test diperoleh T tabel lebih kecil dari T hitung, maka HO ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa kesulitan belajar siswa sekolah dasar masa pandemi lebih dari 42. Dari rata-rata nilai ideal kurang tepat bahkan lebih dari itu. B. Saran. A. Saran bagi guru. Hendaklah guru harus memiliki keterampilan dalam kegiatan daring, sehingga siswa dalam pembelajaran tidak merasa monoton. Selalu bertanya siswa mengenai kesulitan belajar sehingga guru dapat memberikan solusi. Yang ke B. Bagi wali murid. Hendaklah wali murid selalu memberikan semangat serta pendampingan belajar daring serta memberikan arahan untuk mendampingi belajar sehingga proses belajar dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.